Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Udara malam di puncak Gunung Jincan terasa menggigil, meski tanpa angin. Langit menghitam seolah ikut menunduk pada apa yang akan terjadi di tanah suci sekte itu. Malam ini, di tengah alun-alun batu, sekelompok tetua dan murid berdiri membentuk lingkaran. Mengelilingi satu lubang besar yang baru saja digali. Di dasar lubang itu, seorang pemuda-muda dengan jubah kompang-camping bersandar pada tanah. Napasnya berat, tubuhnya luka-luka, dan wajahnya penuh debu dan darah. Tapi mata itu, mata Chu Fengye, masih menyala dengan tekad yang menolak padam. Atas nama Sekte Jincan, kami menetapkan hukuman tertinggi pada murid yang menyebabkan runtuhnya puncak langit. Seru tetua Wei Baisan, suaranya keras, namun mengandung dendam pribadi yang pekat. Chu Fengye, kau adalah malapetaka. Fengye tertawa pelan, kalian bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya kalian kubur. Tanpa belas kasihan, para tetua mulai melemparkan segenggam tanah ke lubang. Murid-murid lainnya mengikuti, sebagian dengan sorot takut, sebagian puas, dan beberapa terlalu bingung untuk bereaksi. Di antara kerumunan, hanya satu orang yang menatap lubang itu dengan mata berkaca-kaca. Ling Ruyan. Dia ingin berteriak, ingin menghentikan semuanya, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dia tahu, jika dia bergerak, dia pun akan dianggap pengkhianat. Dan Chu Fengye hanya menatap ke atas, ke wajah mereka satu persatu. Aku akan mengingat wajah kalian. Dari dalam tanah terus menumpuk. Suara detak jantungnya melemah, nafasnya tersendat, dunia meredup, lalu gelap. Namun dalam keheningan total itu, bukan kematian yang menyambutnya. Ada sesuatu yang lebih purba, lebih tua dari waktu, yang bernafas di antara tanah dan batu. Sebuah suara menggema di dalam kepalanya. Bukan suara manusia melainkan suara dari kedalaman yang tidak bisa dijelaskan. Kau ditolak oleh langit, maka biarkan tanah menerimamu. Fengye membuka matanya di dalam kegelapan, tapi di matanya ada cahaya aneh, cahaya yang berasal dari rantai kesadaran leluhur yang entah bagaimana menempel di dadanya, menyusup ke tulangnya. Siapa kau? Gumamnya lirih. Kami semua adalah mereka yang dibuang. Kau bukan yang pertama dikubur hidup-hidup di sini, tapi kau mungkin yang terakhir. Seketika itu juga, tubuh Fengye mulai kejang, suhu tubuhnya turun drastis, tapi bukan mati, melainkan beradaptasi. Dagingnya membeku, lalu mencair kembali berkali-kali, seolah tubuhnya menolak cara kerja kehidupan. Seperti biasa, jutaan bisikan mulai memenuhi telinganya. Seakan tanah tempat dia dikubur bukanlah bumi biasa, melainkan tanah kutukan yang menyimpan roh dendam para korban sekte selama berabad-abad. Kau, wadah kami yang baru. Fengye menjerit, tapi suaranya tak terdengar siapa-siapa. Tubuhnya mencengkeram tanah, tapi tangan itu berubah warna. Tulangnya menghitam, matanya menyala ungu. Di permukaan liang itu terlihat tenang, tak ada suara, tak ada gerakan. Tapi malam itu, langit Jincan mendadak penuh awan pekat. Petir merah melintas di kejauhan, membelah hutan seakan memberi salam. Salah satu murid yang menggali kubur malam itu, si Tuguan, bermimpi buruk. Dia melihat wajah Chu Fengye berjalan di tengah kabut, menggendong peti mati, dan jauh di dalam bumi. Fengye tersenyum, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai pembawa dendam dari dalam tanah. Waktuku akan datang, dan kalian akan menggali kubur kalian sendiri. Dingin yang menusuk kini menjadi sahabat baru Chu Fengye. Di dalam kegelapan total, dia tidak bisa lagi membedakan antara tubuhnya sendiri dengan tanah yang menelannya. Tapi satu hal yang pasti, dia masih hidup, dan sesuatu yang tak terlihat sedang tumbuh di dalam dirinya. Rantai yang menempel di dadanya perlahan menyatu dengan tulangnya. Setiap kali denyut nadinya berdetak, rantai itu merespon, seperti makhluk hidup yang sedang belajar cara bernapas. Tapi napas itu bukan milik manusia, melainkan milik sesuatu yang sudah lama dikubur, dan kini bangkit kembali melalui tubuhnya, Chu Fengye. Bisikan itu muncul lagi, kali ini lebih dekat, bukan dari luar, melainkan dari dalam dagingnya sendiri. Siapa kalian? Fengye bertanya, giginya gemertak, suaranya lirih, tapi menggema ke segala arah, seperti berbicara dalam gua yang tidak berujung. Kami adalah roh yang ditanam oleh sekte Jincan, lalu dilupakan. Kami adalah bukti bahwa mereka bukan sekte suci, tapi ladang pembantaian. Dari dinding kubur yang sempit, mulai merembes sesuatu, bukan air,
tapi seperti cairan pekat berwarna hitam yang membawa bau logam dan mayat. Cairan itu merayap menuju mulut dan luka-luka Feng Yi. Dia mencoba menghindar, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Cairan itu masuk melalui luka, hidung, dan bahkan telinganya. Namun bukannya membusuk. Tubuh Feng Yi justru mulai bereaksi, dagingnya meregenerasi lebih cepat dari yang seharusnya, ototnya mengencang, tulangnya menebal. Apa ini? Hadiah pertama, daging tanah mati. Dengan ini, kau bisa mencium roh dari puluhan li, tapi jangan khawatir, ini baru awal. Dunia di sekitarnya perlahan berubah. Tanah itu tidak lagi sekadar tanah. Ia menyatu dengan kesadarannya, mengizinkan Feng Yi melihat sesuatu yang tidak seharusnya bisa dilihat oleh makhluk hidup. Jejak-jejak jiwa yang tertanam di kedalaman bumi, di hadapannya muncul sosok bayangan pertama. Di seorang pria tua berjubah robek dengan tubuh separuh hancur, matanya kosong, tapi tatapannya mengandung cerita ribuan tahun. Namaku Jin Luo. Dulu aku tetua sekte, sampai aku membangkang dan dikubur di sini. Su Feng Yi menatap makhluk itu dengan curiga, tapi tanpa rasa takut. Apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin tubuhmu tetap hidup, agar kematianku bisa dibayar lunas. Bayangan Jin Luo menunduk. Kita tidak bisa membalas dendam dari dunia arwah, tapi dengan wadah seperti tubuhmu, kita bisa kembali dan mengubah tanah tempat kita dikubur menjadi makam mereka semua. Tiba-tiba, Jin Luo menyentuh dahi Feng Yi. Seketika, aliran kekuatan kotor dan purba masuk ke dalam tubuhnya. Gambar-gambar masa lalu pembantaian, pengkhianatan, dan upacara terlarang melintas di dalam kepalanya. Seperti kilat, Feng Yi berteriak. Namun suaranya diserap tanah, tubuhnya bergetar hebat. Lalu tiba-tiba tenang, dari dadanya muncul simbol aneh, bentuk mata tertutup yang dililit rantai. Tanda ini menyala merah samar, dan seolah menghidupkan seluruh liang kuburnya. Dia bisa merasakan sesuatu yang lain, denyut jantung para makhluk hidup di atas tanah, si Tuguang. Gumannya, kau yang pertama. Jin Luo tertawa pelan. Malam ini, biarkan roh-roh tua menggali jalanmu keluar. Tapi saat kau muncul, jangan bicara, biarkan tanah yang menjawab dendammu. Lantai kubur di bawah Feng Yi mulai bergetar, jari-jarinya terangkat pelan dari tanah, dan saat dia menggenggam udara kotor itu, muncul sesuatu di tangannya, sebuah senjata tulen, hitam berurat, dengan aura kematian yang kental. Dia mencium baunya sendiri. Aku bau seperti busuk. Karena kau belum mati, tapi tak lagi sepenuhnya hidup. Dari atas tanah, seekor gagak tiba-tiba jatuh mati di sekitar area penguburan. Awan tak bergerak, angin terhenti, dan di bawah tanah, Chu Feng Yi tersenyum dalam kehancuran. Tanah mulai runtuh di sekeliling tubuh Chu Feng Yi, bukan karena gempa, tetapi karena keberadaan sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini, mulai mendorong keluar dari dalam tubuhnya. Rantai hitam yang menancap di dadanya kini memanjang sendiri, melilit lengan dan punggungnya. Ujung rantai itu menggali sendiri ke dalam tanah, seolah mencari sesuatu yang telah lama tertidur. Rantai ini hidup, gumam Feng Yi dengan suara parau. Bukan hidup, tapi terkutuk. Itu adalah rantai kesadaran leluhur, senjata spiritual dari masa sebelum langit menetapkan hukum kultivasi. Bisik Jin Luo, roh pertama yang bersatu dengannya. Ia hanya bisa dimiliki oleh mereka yang pernah dikubur hidup-hidup. Kau satu-satunya yang masih bernapas dan memilikinya. Rantai itu kini menggali lebih dalam, dan saat menyentuh tulang kuno yang terkubur, aura mencekam meledak. Cahaya merah darah memancar dari bawah, dan sekejap saja Chu Feng Yi seperti terlempar masuk ke alam lain, alam yang dipenuhi kabut gelap, di mana langitnya meneteskan darah, dan tanahnya tersusun dari tengkorak. Di tengah ruang hampa itu, berdiri sesosok bayangan raksasa yang dipenuhi rantai dan mata tertutup. Wadah baru telah lahir. Suara itu menggema ribuan kali, rantai di tubuh Feng Yi bergetar hebat, seakan sedang menerima perintah dari penguasa dimensi tersebut. Siapa kau? Tanya Feng Yi dengan gemetar. Aku adalah leluhur Kenom, akar dari semua teknik yang disegel langit. Aku bukan Tuhan, aku bukan iblis, aku adalah dendam pertama di dunia. Feng Yi menelan ludahnya yang hambar. Kenapa aku? Karena kau dikubur. Tapi tidak mati itu satu-satunya syarat untuk menerima warisan kutukan. Tiba-tiba, rantai itu menyusup ke dalam tulang belakangnya. Sakitnya tak terlukiskan, seolah semua tulangnya dipelintir ulang. Tapi dari rasa sakit itu, tubuhnya berubah. Saluran meridiannya menghitam, hingga berubah bentuk, dan intinya bukan lagi spiritualitas murni, tapi kekuatan yang bersumber dari jiwa-jiwa mati. Seketika kesadarannya ditarik kembali ke dunia nyata. Chu Feng Yi terbangun,
atau lebih tepatnya, membuka mata di bawah tanah dengan tubuh baru. Matanya yang dulu biasa, kini memiliki pupil berbentuk rantai berputar, dan di dadanya, simbol mata tertutup itu, kini terukir permanen. Dia menarik napas dalam-dalam dan bisikan-bisikan dari bawah tanah kini, lebih jernih. Balaskan dendam kami, dan kubur mereka. Dengan kekuatan rantai yang bisa menggali tanah, secara otomatis, Feng Yi mulai menembus ke atas. Setiap lilitan rantai menyerap tanah, batu. Bahkan sisa roh yang mengambang di tanah, terkutuk itu, di permukaan, malam telah larut. Si Tu Guang sedang duduk di aula dalam. Tertawa bersama teman-temannya sambil minum anggur persik. Mereka membicarakan hukuman epik yang dijatuhkan pada Feng Yi tadi malam. Aku rasa, tubuhnya sekarang sudah jadi bagian dari pupuk lembah arwah. Hahaha. Ejek Tu Guang sambil menenggak minuman. Namun, lilitan aura dingin mulai merayap dari bawah lantai batu. Salah satu murid yang duduk dekat tanah, tiba-tiba merasa kakinya kaku. Dia melihat ke bawah dan menjerit tulang-tulang hitam melilit pergelangan kakinya dari bawah lantai. Apa ini? Sebelum sempat kabur, tubuhnya ditarik dengan kecepatan yang tak bisa ditangkap mata Diasar. Dalam satu tarikan, dia menghilang ke dalam tanah tanpa suara, hanya darah yang tersisa di lantai. Tu Guang berdiri, siapa main-main dengan teknik ilusi di malam begini Hur? Suara dari tanah menjawab, bukan ilusi, tapi awal hukuman. Tu Guang menoleh dengan cepat. Dari bayangan di pojok aula, muncullah Chu Feng Yi. Tubuhnya penuh tanah, rambutnya acak-acakan, dan matanya menyala dengan rantai yang berputar. Kau seharusnya mati. Teriak Tu Guang panik. Feng Yi tak menjawab. Dia mengangkat tangan, dan rantai di tubuhnya mencambuk udara, menciptakan suara jeritan, seakan berasal dari jiwa-jiwa yang pernah disiksa. Ujung rantai menghantam lantai dan langsung membelahnya seperti kaca. Aku memang mati, tapi kematian adalah awal dari kekuasaanku. Tu Guang mencoba kabur, tapi rantai itu mengejar dengan sendirinya melilit tubuhnya, menembus mulutnya, dan menyeretnya ke lantai dengan cara yang tak manusiawi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah sekte Jingkang, seorang murid menghilang tanpa jejak di ruang tertutup. Hanya menyisakan bau busuk tanah basah dan bisikan yang menolak diam. Keesokan paginya, kabar kematian si Tu Guang menyebar dengan cepat. Aula tempat dia menghilang kini telah disegel oleh para tetua. Tidak ada jejak tubuh, tidak ada bekas luka. Hanya lantai yang retak dan hawa dingin yang masih menggantung di udara. Namun bagi para murid, keheningan itu lebih menakutkan daripada jeritan apapun. Tetua Wei Baisang berdiri di depan aula, mengamati bekas tanah yang menghitam. Ini bukan teknik kultivasi biasa. Gumannya ini, kutukan dari tanah mati. Beberapa tetua lainnya mengangguk dengan cemas, tapi tak satu pun dari mereka menyebut nama Chu Feng Yi. Bagi mereka, pemuda itu sudah selesai, sudah menjadi sejarah yang terkubur. Namun di balik lembah arwah tempat Feng Yi dulu dikubur, tanah mulai ditumbuhi akar-akar hitam. Uap pekat keluar dari celah tanah, dan suara-suara aneh terdengar. Jika kau berdiri terlalu lama di dekatnya, di dalam gua bawah tanah tempat persembunyiannya kini, Chu Feng Yi duduk bersila. Rantai di tubuhnya kini telah membentuk semacam jubah organik, hidup, dan terus berdenyut pelan. Di sekelilingnya ada bayangan-bayangan roh yang hanya bisa dilihat oleh dia. Roh-roh para penghuni kuburan lama yang telah memilih menjadi bagian dari dirinya. Sudah satu, bisik Jin Luo, roh leluhur pertamanya. Tapi itu baru permukaan. Feng Yi membuka matanya, sekte ini sudah membunuh lebih banyak dari yang pernah mereka catat di kitab suci. Mereka adalah sekte yang tidak pernah membersihkan dosanya, hanya menimbun kotoran dan menamainya hukum langit. Dia berdiri dan melangkah keluar gua bawah tanah. Setiap langkahnya meninggalkan bekas hitam di tanah. Saat dia naik ke permukaan, jubah rantai di tubuhnya menyatu dengan bayangan. Itu membuatnya nyaris tak terlihat. Tapi dia tidak datang untuk bersembunyi, dia datang untuk melihat wajah para tetua satu persatu. Sementara itu, di ruang dalam sekte, Ling Ruyan, gadis yang dulu satu-satunya tidak melempar tanah ke liang kubur, menatap langit-langit kamarnya dengan wajah murung. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa Chu Feng Yi belum mati. Bahkan saat semua orang berkata sebaliknya, perasaannya menolak untuk percaya. Malam itu, dia diam-diam keluar dari pavilion perempuan, menuju lokasi penguburan. Tapi tempat itu kini dikelilingi kabut. Kabut yang tidak mempan pada angin, dan terasa dingin seperti kematian. Saat dia menembus kabut itu, jantungnya berdegup kencang. Tempat penguburan itu berubah
Pohon-pohon di sekitar menjadi hitam, akar-akar menyembul dari tanah. Dan pada salah satu batu nisan, yang dulunya bukan nisan terukir lambang mata tertutup dengan rantai melingkarinya, Feng Ye. Gumamnya pelan, dari balik kabut, seseorang melangkah keluar. Tubuhnya tertutup bayangan dan rantai. Tapi Ling Ruyan mengenal mata itu, kau hidup. Feng Ye hanya memandangi Ruyan dalam diam, tak ada senyum, tak ada air mata, tapi dalam sorot matanya, ada duka yang terlalu tua untuk dijelaskan. Aku tidak hidup, aku juga tidak mati, aku. Hasil dari pengkhianatan yang dikubur. Ruyan menangis, maafkan aku. Aku tak bisa menyelamatkanmu. Feng Ye menggeleng, kau tidak menguburku, itu cukup. Dia menoleh ke arah puncak utama sekte. Dari sana, dia bisa melihat aula para tetua yang tinggi menjulang. Cahaya lentera dari sana tampak seperti bintang indah dari jauh, tapi palsu. Kau harus pergi dari sekte ini, Ruyan, mulai malam ini. Tanah akan memakan balik orang-orang yang menginjaknya terlalu lama. Ruyan maju setengah langkah. Lalu kau akan jadi apa? Feng Ye menatap kedua tangannya. Rantai mulai bergerak, hidup, seperti ular lapar. Aku akan jadi penanda dosa, karena sekte ini tidak akan diingat karena kekuatannya, tapi karena kuburannya. Di waktu yang sama, para murid mulai menghilang satu persatu, bukan di medan perang, bukan dalam misi, tapi di dalam ruangan mereka sendiri. Mereka semua meninggalkan tanda yang sama. Bekas jejak kaki menuju tanah, lalu berhenti di titik gelap. Tetua Wei Baisun mulai gelisar. Ia mengumpulkan 3 tetua lainnya, Xiao Bianlu, Xiang Mose, dan Lu Wenxie. Mereka tahu sesuatu sedang terjadi, tapi mereka terlalu sombong untuk mengakui bahwa kutukan itu berasal dari masa lalu mereka sendiri. Kita harus menyegel kembali tanah leluhur di bawah lembah arwah. Mungkin ada sesuatu yang bangkit, kata tetua Lu. Wei Baisun menggeleng. Tidak, kita hancurkan saja semuanya, kalau perlu. Kita bakar seluruh lembah, tapi saat mereka hendak keluar dari aula, mereka melihatnya. Zhou Fengye berdiri di tengah alun-alun, seperti hantu, seperti mayat, tapi lebih hidup dari siapapun di tempat itu, dan rantai-rantai hitam mulai bergerak sendiri dari bawah tanah, menjulur seperti tangan-tangan arwah. Siap menagih semua hutang lama. Alun-alun utama sekte Jingkan, yang biasanya penuh oleh para murid dan tetua kini menjadi sunyi, hanya diterangi lentera-lentera batu yang berkedip seolah gentar pada udara yang mulai beku di tengah keheningan itu. Zhou Fengye berdiri sendiri dengan mata rantai berputar dan jubah yang berkibar meski tak ada angin di sekelilingnya. Tanah mulai retak, dari celah-celah itu muncul tangan-tangan hitam yang seperti terbuat dari kabut dan tulang. Beberapa merangkak, beberapa menarik tubuh sendiri dari dalam bumi. Roh-roh mati mulai bangkit. Tapi mereka bukan musuh, mereka adalah saksi. Saksi masa lalu yang dikubur oleh sekte ini. Wei Baisun melangkah maju, beraninya kau kembali ke tempat suci ini. Anak haram yang sudah kami kubur. Feng Ye menunduk sedikit, lalu mengangkat wajahnya, tempat suci. Kau menyebut tanah yang dibangun dari darah pengkhianatan dan tulang murid sendiri sebagai tempat suci. Jubah rantainya merespons amarah itu, bergetar dan memekik seperti jeritan jiwa yang terkunci dalam baja. Feng Ye, teriak tetua San Mos, kau mungkin bermain dengan sihir mayat, tapi sekte kami berdiri di atas ribuan teknik kultivasi. Kau pikir kami takut pada kutukan rendahan sepertimu? Zhou Feng Ye menjentikan jarinya. Seketika, lantai di bawah Sang Mosi terbelah dari dalam tanah. Keluar bentuk bayangan raksasa, sebuah kepala tanpa tubuh, dengan mulut menganga dan gigi tumpul yang terbuat dari batu kubur. Tanpa sempat berteriak, Sang Mos diseret masuk ke dalam tanah. Pedang suaranya menghilang seolah ditelan realitas itu sendiri. Wei Baisun mundur satu langkah. Apa yang kau lakukan? Siapa yang memberimu kekuatan ini? Feng Ye menatapnya tajam. Tanah yang kalian jadikan kuburan masal, jiwa-jiwa yang kalian diamkan menangis. Mereka memberiku kekuatan dan mereka tidak ingin pengampunan. Tiba-tiba, murid-murid mulai berdatangan, menyaksikan dari jauh. Mereka tidak tahu harus memihak siapa. Banyak dari mereka mulai curiga setelah hilangnya teman-teman mereka malam-malam sebelumnya. Salah satu murid muda, Yu Ren, berbisik pada temannya, itu Zhou Fengye. Bukankah dia dikubur hidup-hidup tahun lalu? Mustahil. Dia bahkan tak punya roh pelindung waktu itu. Lihat lagi, sekarang dia membawa seluruh kuburan bersamanya. Dari kejauhan, Ling Ruyan ikut datang, wajahnya pucat, tapi dia menatap Feng Ye dengan air mata tertahan.
Dia tahu ini bukan pembalasan dendam biasa, ini adalah sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih dalam daripada luka pribadi. Ini adalah suara bumi yang akhirnya menyuarakan murkanya. Para tetua tersisa mulai memasuki formasi pertahanan. 4 segel surgawi terbentuk di udara, menciptakan batas cahaya emas untuk mengunci area pertarungan. Tapi Feng Ye hanya melangkah maju, dan tanah di bawah formasi itu membusuk dalam sekejap, menyerap energi spiritualnya. Formasi kalian berdiri di atas tanah yang kalian gunakan untuk membunuh. Aku adalah bagian dari tanah itu sekarang. Tidak ada dinding yang bisa menahan aku. Jangan kau kira dendam ini hanya milikmu. Tiba-tiba terdengar suara dari langit, dari puncak tertinggi sekte. Seorang tetua tua melayang turun, tubuhnya kurus, tapi auranya menekan seluruh area. Namanya Xiao Hangsun, Grand Elder Sekte Jincang Tetua, yang bertanggung jawab atas penguburan Feng Ye dulu. Aku tahu kau akan kembali, karena itulah kami tidak menguburmu terlalu dalam. Feng Ye menatapnya tanpa emosi. Kau tidak menguburku, kau hanya membawaku lebih dekat pada sumber semua ini. Xiao Hangsun membentuk mudra rahasia di belakangnya. Muncul arca batu raksasa yang memancarkan cahaya suci. Arca itu menggenggam pedang cahaya, senjata roh suci yang pernah menumpas 5 sekte iblis dalam satu malam. Kau melawan langit sekarang, Feng Ye. Feng Ye tersenyum samar. Langit milik siapa? Xiao Hangsun menyerang. Pedang cahaya turun seperti meteor, mengarah langsung ke kepala Feng Ye. Tapi sebelum menyentuh, tanah di bawah kaki Feng Ye merekah. 5 rantai keluar dari dalam bumi, membentuk perisai hitam dengan wajah-wajah menangis di permukaannya. Serangan Xiao Hangsun berhenti di sana. Tapi suara jeritan mengerikan menggema dari balik perisai, jeritan jiwa-jiwa yang pernah dipenggal oleh pedang itu, dan dari balik perisai, suara Feng Ye terdengar lirih, namun lebih tajam dari baja. Pedang itu memotong tubuh mereka, kini mereka datang memotong jiwamu. Rantai-rantai itu membuka dan menyerap pedang cahaya masuk ke dalamnya. Seketika, arca batu retak, Xiao Hangsun terkejut. Dari balik asap, Feng Ye muncul. Satu tangan terangkat, rantai menyatu dengan lengannya. Sekarang, aku kembalikan satu kubur. Untuk satu nyawa, tanah terbuka, sebuah makam baru muncul di belakang Xiao Hangsun, dan batu nisannya sudah bertuliskan namanya sendiri. Dan sebelum Xiao Hangsun bisa melawan balik, rantai berantai itu menerkam, mengikat, dan menariknya perlahan ke dalam makamnya sendiri. Tetua tertinggi Sekte Jincang dikubur hidup-hidup di mata semua murid. Feng Ye menatap ke arah para murid yang kini berdiri gemetar. Jangan ikuti aku, jangan ikuti mereka, tapi jangan pernah berpikir bahwa tanah diam selamanya. Dan malam itu, langit di atas Sekte Jincang berubah merah, seolah langit pun mengenang penguburan pertama yang dibalas. Sisa-sisa dari Sekte Jincang kini gemetar dalam ketakutan. Para murid berhenti berlatih. Para tetua yang selamat mulai mengunci diri di ruang rahasia, berharap bisa menyegal sisa hidup mereka dari sesuatu yang bahkan tidak lagi mereka anggap manusia. Namun malam berikutnya datang lebih cepat dari biasanya. Langit muram tanpa bintang, dan dari kedalaman tanah mulai terdengar suara-suara yang tidak pernah diajarkan dalam kitab kultivasi suara, yang hanya bisa didengar oleh mereka yang pernah menutupi liang kubur seseorang dengan tangannya sendiri. Tetua Feng Ye duduk bersila di altar kuno yang dulu hanya digunakan oleh leluhur pertama sekte. Di sekitarnya, roh-roh tua mulai menunjukkan wajahnya. Bukan roh dari sekte lain, bukan pula iblis luar. Ini adalah roh-roh murid Sekte Jincang sendiri. Mereka yang dibunuh diam-diam karena dianggap gagap, lemah, atau tak berguna. Mereka berkumpul karena Feng Ye mendengar mereka. Nama-nama kalian tidak pernah ditulis di dinding kemuliaan, tapi aku akan ukir ulang sejarah, ujar Feng Ye sambil membuka gulungan tanah mantra hidup yang dibuat dari tulang, darah, dan kesadaran. Yinglu, roh leluhur pertama dalam tubuhnya, muncul dalam bentuk siluet merah samar. Sudah waktunya. Kita tidak hanya membalas, kita harus menjadikan sekte ini pusara. Feng Ye berdiri di hadapannya, tanah bergerak seolah bernapas. Setiap langkahnya kini membangkitkan roh-roh yang sebelumnya bahkan tidak tahu mereka mati. Di sisi lain, Ling Ruan kembali ke pavilion wanita dengan hati penuh kegelisahan. Para murid perempuan membicarakan kabar bahwa tetua utama telah dikubur hidup-hidup oleh hantu. Ruan hanya diam, tapi malam itu dia bermimpi dalam tidurnya. Dia melihat Chu Feng Ye duduk di tahta dari batu nisan, dikelilingi bayangan roh yang menangis dan tertawa bersamaan. Pagi berikutnya,
Seluruh area tengah sekte ditutupi kabut hitam yang tak bisa ditembus mata rohani. Para murid dikurung dalam pavilion masing-masing oleh para tetua. Tidak ada yang boleh keluar. Tetua Wei Baisan, yang kini menggantikan posisi Grand Elder, memanggil dua murid Khalid, Yang Sise dan Hu Zemir. Keduanya terkenal kejam dan dikenal mampu membantai sekte kecil tanpa berkedip. Kita harus menghabisi Chu Fengye sebelum dia menjadi simbol. Kalau dia menjadi lambang balas dendam, kita tak akan pernah bisa menyingkirkan pengaruhnya, ujar Baisan. Yang Sisi tersenyum. Kalau dia masih punya darah, maka dia masih bisa dibunuh. Tapi mereka salah. Malam itu, mereka menyerang lokasi Fengye bersembunyi sebuah ruang terlarang yang dulunya tempat pembuangan gulungan sesat dan kitab hitam. Mereka masuk dengan 20 murid pendukung. Yang mereka temui bukan Chu Fengye. Yang mereka temui adalah tembok daging, diciptakan dari tubuh-tubuh para murid lama yang dibunuh oleh sekte sendiri. Dinding itu bernafas, dan di tengahnya terukir satu kalimat dalam darah. Setiap nyawa yang kalian lupakan, mengingat kalian. Saat Sisi hendak mundur, rantai menyergap dari bawah tanah, menembus lutut dan mulutnya. Dalam sekejap, tubuhnya tercabik bukan oleh teknik, tapi oleh luka masa lalu yang kini menjelma nyata. Rohnya pun ditarik dan dimasukkan ke dalam tembok daging. Hu Zemin berteriak dan mencoba kabur. Tapi lorong yang mereka lewati sudah berubah menjadi pusaran tanah hidup di sana. Suara Chu Fengye terdengar seperti gema alam itu sendiri. Kau pernah tertawa saat membakar tubuh murid lama. Kini tubuhmu akan menjadi lilin untuk menyinari lorong ini selamanya. Zemin pun ditarik ke dalam tanah. Tulangnya terdengar remuk satu persatu. Wei Baisan menerima kabar itu dari cahaya peringatan di menara leluhur. Dia tahu sekte mereka yang selama ini dibangun dengan darah, mulai menumpahkan darahnya sendiri dengan tergesa. Dia membuka ruang tersembunyi. Peti langit retak sebuah segel roh jahat yang dulunya dikubur oleh pendiri sekte karena terlalu berbahaya. Kalau kutukan itu lahir dari tanah, maka aku akan memanggil iblis langit untuk melawannya, teriaknya. Namun saat segel terbuka dan roh iblis langit itu bangkit, ia tidak menyerang Chu Fengye. Sebaliknya, ia membungkuk. Ah, kau akhirnya bangkit, pewaris rantai leluhur. Wei Baisan terkejut. Apa maksudmu? Iblis langit itu menoleh padanya, dan matanya bersinar kelam. Rantai yang terikat pada jiwa-jiwa mati, jauh lebih tua dari langit. Sekte kalian tidak menguburkan anak biasa. Kalian mengubur saluran pertama dari kutukan kuno. Dan sekarang, kau akan menjadi bagian dari tanahnya juga. Seketika rantai muncul dari udara, membelah tubuh Baisan menjadi potongan-potongan kecil, masing-masing tertarik ke dalam nisan berbeda. Langit malam itu memancarkan warna merah hitam. Kabut turun lebih tebal, dan para murid yang selamat hanya bisa bersembunyi sambil menulis surat wasiat yang tak akan sempat mereka kirimkan. Di tengah semua itu, Chu Fengye berdiri di atas menara. Di belakangnya, ribuan roh berkumpul, dan dia menuliskan di tanah dengan rantainya sendiri, sakti yang menguburku hidup-hidup, kini jadi tanah kuburanku yang baru. Hari ke-7 sejak kemunculan Chu Fengye, sekte Jinchang tak lagi berfungsi sebagai sekte, melainkan seperti reruntuhan kuil kutukan. Suara langkah berani tak terdengar lagi, burung spiritual pun tak mau terbang di atasnya, dan kini bahkan para tetua dari sekte-sekte besar mulai memperhatikan keanehan itu. Di lembah luar wilayah, sebuah pertemuan rahasia diadakan oleh perwakilan 4 sekte besar, sekte Xiantan, Pavilion Kiman, sekte Golong Awan, dan klan Langit Ningtu. Mereka semua sepakat dalam satu hal, jika fenomena ini dibiarkan, maka bukan hanya sekte Jinchang yang akan jatuh, tapi seluruh struktur kekuasaan kultivasi bisa runtuh. Kita tidak bisa membiarkan seorang kutukan berjalan dengan bebas membawa mayat-mayat hidup sebagai tentaranya, ujar Elder Niu Cheng dari sekte Xiantan. Namun seorang kultivator berjubah abu-abu dari klan Langit Ningtu berdiri dengan tenang. Tapi siapa bilang dia kutukan? Yang lain menoleh. Namanya Ming Ruomu, pria dengan reputasi sebagai pengintai yang selalu memihak Yang Menang. Dengar baik-baik, sekte Jinchang mengubur anak itu hidup-hidup, tanpa peradilan, tanpa penjelasan, bahkan tanpa alasan kecuali dia terlalu lambat dalam kultivasi. Kalian pikir berapa banyak sekte lain yang punya praktik sama? Jika dia memutuskan membalas seluruh dunia, aku rasa dunia layak mendapatkannya. Para tetua saling pandang, tapi mereka sepakat dalam diam Chu Fengye harus dilenyapkan sebelum sejarah menyalahkan mereka semua. Sementara itu di sekte Jinchang, Chu Fengye duduk di dalam ruang leluhur.
Ruang itu kini tak lagi menampilkan patung leluhur-leluhur suci. Patung-patung itu sudah retak, dan di tiap retakan muncul wajah-wajah arwah yang kini menjadi bagian dari tubuh sekte. Ling Ruyan tiba-tiba muncul di balik pintu batu. Dia satu-satunya orang yang tidak dikurung oleh roh penjaga di area inti, entah karena rasa bersalah atau karena sesuatu yang lebih dalam. Feng Yi. Suaranya hampir tak terdengar. Apa kau masih bisa kembali? Feng Yi tidak menjawab. Dia hanya menatap tembok di depannya, tempat nama-nama para murid yang dikorbankan mulai terukir sendiri di atas batu, bukan oleh tangan, tapi oleh roh-roh mereka sendiri. Kalau kau melanjutkan ini, dunia akan menganggapmu musuh. Sekte besar akan datang. Feng Yi berdiri perlahan, dan mereka akan membawa roh-roh korban mereka juga. Aku hanya menyiapkan tempat yang cukup untuk semua. Ruyan menggigit bibirnya. Aku tahu kau bukan iblis, tapi kenapa kau tak menghentikan ini sekarang? Sebelum dunia benar-benar terbakar? Feng Yi akhirnya menolak. Mata itu tak menunjukkan kegilaan, tapi kepastian. Karena dunia ini sudah lama terbakar, aku hanya menyingkap abunya. Di luar ruang leluhur, sebuah cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak. Dari langit turun 20 ahli dari 4 sekte besar, dipimpin oleh Elder Niu Qin, yang membawa tombak langit warisan petir surgawi Chu Feng Yi. Atas nama 4 sekte besar, kami menghakimu sebagai pembawa kutukan. Teriakan itu menggetarkan tanah, tapi tanah justru merespons lebih kuat, membuka celahnya. Dan dari sana bangkit batu nisan baru yang belum terisi nama. Seolah sedang menunggu, salah satu tetua dari pavilion Kimen melangkah maju dan melepaskan hujan jarum spiritual ke arah menara. Namun jarum-jarum itu terhenti di udara, seolah tertahan oleh dinding tak kasat mata. Dan dari dalam tanah muncul tangan-tangan tak berujung, membawa helm, senjata, dan baju zirah dari murid-murid yang dulu dibuang sekte-sekte besar. Kalian datang untuk menghakimi. Suara Feng Yi menggema dari segala arah. Tapi siapa yang menghakimi kalian ketika kalian memotong sayap murid sendiri agar terlihat lebih tinggi? Elder Niu Cheng menghentakkan tombaknya, memanggil petir surgawi. Petir itu melesat ke langit, lalu jatuh bagai palu para dewa. Namun tepat sebelum menyentuh tanah, rantai hitam menembus langit dan memelintir petir itu sendiri, menyerapnya ke dalam batu nisan kosong. Batu itu langsung menyala dengan simbol kematian surgawi. Apa kau pikir aku hanya membawa kutukan dari tanah? Ujar Feng Yi sambil melangkah ke udara. Langit pun punya kuburnya sendiri, dan aku sudah menemuinya. Seketika, 4 roh kuno muncul di belakangnya. 4 murid buangan dari keempat sekte besar yang bunuh diri demi menjaga harga diri. Setelah difitnah, kini mereka kembali. Sebagai jenderal tanah, Ming Romu yang ikut menyaksikan dari kejauhan bergumam, jadi ini balas dendam generasi terlupakan. Pertarungan pun dimulai. 4 sekte melawan tanah, tombak melawan rantai, cahaya melawan gelap, tapi tidak satu pun dari pihak sekte bisa menyentuh inti dari Chu Feng Yi. Ya, karena Chu Feng Yi kini tak lagi hidup dan tak bisa mati. Ling Ruyan dari kejauhan hanya bisa menatap langit yang kini tidak lagi biru. Ia berbisik, mereka sebut dia kutukan. Tapi mungkin dia adalah pengadilan itu sendiri. Dan di tengah suara dentuman roh, mantra, dan ledakan spiritual, satu batu nisan kembali tertancap. Nama yang terukir di sana, keadilan yang terlambat, dan semua yang melihatnya tahu. Penghakiman baru saja dimulai. Kabut hitam yang menyelimuti sekte Jinchang kini telah menyebar hingga ke wilayah utara, tempat desa Qianyu dulu berdiri damai. Padahal, desa itu jauh dari konflik dan tidak pernah terlibat dalam dunia kultivasi. Namun itulah masalahnya. Desa itu pernah menjadi tempat pembuangan anak-anak gagap dari sekte-sekte besar, tempat di mana para bayi tidak berbakat dikirim diam-diam agar tak mempermalukan silsilah keluarga. Dan sekarang, tanahnya mulai pecah, satu persatu. Batu nisan muncul di ladang, dan roh-roh kecil mulai bermain-main di antara padi dan air. Di tempat lain, para tetua dari klan Langit Ningtung mulai panik. Salah satu tetua, Su Dianyao, menerima laporan bahwa tubuh para leluhur mereka di ruang penyegelan mulai meracau sendiri. Nama Chu Feng Yi terdengar dari mulut jenazah yang sudah membusuk 3 abad. Sementara itu, Feng Yi duduk di atas gerbang utama sekte Jinchang. Tapi kini gerbang itu bukan gerbang masuk, melainkan batas antara dunia hidup dan kuburan baru. Setiap langkah yang melewati ambang itu kini diperiksa oleh roh penjaga yang telah dibebaskannya. Gu Xiuan, murid perempuan yang dulunya dibunuh oleh sesama murid karena iri,
dan tubuhnya ditanam diam-diam oleh para tetua yang masuk. Harus membawa alasan untuk hidup, ucap Siwan pada seorang pedagang yang tak sengaja nyasar ke gerbang. Pria itu ketakutan, namun Siwan justru tersenyum lembut. Tenang saja, kau bukan bagian dari dunia berdosa. Zhou Fengye tidak menyerang dunia sembarangan. Dia hanya memanggil kembali mereka yang pernah menjadi korban dan menyingkirkan pelaku. Namun 4 sekte besar tidak bisa tinggal diam. Mereka membentuk aliansi baru, aliansi cahaya tanpa batas, dan mendatangkan pemurni roh legendaris dari gunung tertinggi, Mo Yunjian, sang pendeta emas, satu-satunya orang yang diklaim bisa menghapus dendam dari tulang manusia. Yunjian datang dengan tandu bersinar, diiringi nyanyian suci. Langit bersih sejenak saat dia tiba, dan semua roh menghindar. Kecuali satu. Zhou Fengye muncul di hadapan tanduk emas, dengan rantai yang kini membungkus sebagian wajahnya. Matanya tidak bersinar merah, tapi abu-abu, seperti tanah, yang tak lagi memilih untuk hidup. Aku dengar kau bisa menghapus dendam, kata Fengye. Lalu apa kau juga bisa menghapus luka di tulangku? Mo Yunjian berdiri. Lelaki itu tidak memancarkan hawa permusuhan, bahkan kata-katanya begitu tenang. Anak muda, aku tidak datang untuk bertarung, tapi menawarkan jalan pulang. Pulang kemana? Fengye menyeringai. Ke liang kubur yang kalian tutup di usia 13. Atau ke dunia yang pura-pura buta saat anak-anak dibuang hanya karena lambat memahami Qi. Yunjian menghela napas. Kalau begitu, izinkan aku menanggung sebagian dendammu. Semua tetua aliansi terkejut. Pendeta itu gila. Namun Yunjian mulai menyerap energi dendam di sekitar, dan wajahnya langsung berubah pucat. Dalam waktu singkat, tubuhnya gemetar. Ini bukan dendam satu orang. Ini milik ribuan jiwa yang tak pernah sempat bicara. Fengye menatapnya tajam. Akhirnya kau mengerti, ini bukan tentang aku, ini tentang semua yang dikubur tanpa nama. Malam itu, Mo Yunjian tidak mati, tapi dia menolak kembali ke dunia luar. Dia memilih duduk bersila di tanah sekte Jinchan dan memahat batu nisan untuk para korban yang ia lihat dalam penglihatan dendam itu. Selama seminggu penuh ia tak berbicara, hanya menangis dan menulis nama. Sementara itu, di dalam sekte Jinchan, roh-roh korban dari desa, sekte kecil, bahkan budak spiritual mulai berkumpul. Mereka tidak datang untuk balas dendam. Mereka datang karena tanah itu satu-satunya tempat yang menerima mereka apa adanya, tanpa perlu kuat, jenius, atau sempurna. Zhou Fengye tahu, kuburan ini kini menjadi rumah baru, dan rumah itu butuh penjaga. Ia memanggil roh-roh tertua dari nisan tertua. 4 roh tak dikenal, dengan aura menyeramkan muncul dari dalam tanah. Masing-masing membawa lambang sekte yang sudah lama punah, karena kebusukan internal mereka sendiri. Aku akan membentuk inti dari tempat ini, kata Fengye. Sekte ini tak lagi disebut Jinchan, tapi Leng Sangman, sekte pemakaman jiwa. Dan di malam gelap tanpa bulan, nisan utama sekte Jinchan roboh dengan sendirinya, tumbuh dari tanah. Menggantikannya adalah altar abu-abu, terbuat dari tulang, batu, dan puing-puing pertempuran sebelumnya. Altar itu hidup, dan dari atas altar, Zhou Fengye menulis satu kalimat yang tertanam dalam tanah. Kami yang dibuang, kini punya tanah sendiri, jangan masuk. Kecuali kau siap melihat siapa yang kau kubur selama ini. Dunia kultivasi mulai gemetar, karena kuburan ini belum selesai tumbuh. Kabut pekat menyelimuti kawasan luas, yang dulu dikenal sebagai wilayah barat daya sekte Jinchan. Tapi nama itu sudah dilupakan di peta kultivator. Kawasan itu kini disebut Tanah Langit, tempat roh dan daging tidak lagi bisa dibedakan. Para pedagang mulai menjauhi rute tersebut. Sekte-sekte kecil membakar jimat dan menutup gerbang mereka setiap malam, takut jika roh dari Leng Sangman melintasi ambang mereka. Namun dunia luar tak tinggal diam. Aliansi cahaya tanpa batas kembali bergerak. Kali ini mereka mendatangkan Lang Shuci, kepala divisi penyegel jiwa dari Pavilion Qimeng, seseorang yang dipercaya bisa mengikat arwah sebelum arwah itu lahir. Lang Shuci terkenal tidak punya simpati. Ia membantai 3-0 siluman hanya karena seekor bayi siluman mencuri satu jimat milik muridnya. Tapi itulah kenapa para tetua percaya dia mampu memadamkan gerakan Fengye. Kita tak bisa lagi menyerangnya secara langsung, ujar Lang Shuci pada para tetua. Tapi kita bisa membatasi aliran roh dalam wilayah itu. Jika tidak ada roh baru, tidak ada bala bantuan untuknya. Sementara itu, di pusat Leng Sangman, Zhou Fengye duduk di altar batu sambil memegang sehelai tali merah yang dulu digunakan untuk mengikatnya sebelum dikubur hidup-hidup.
Di sekelilingnya, para roh anak kecil dari desa Qianying mulai merajut jubah baru dari serat, jiwanya sendiri jubah yang konon dapat menahan bahkan cahaya surgawi. Feng Ye, ucap Gu Xiuan, penjaga pintu, aku mencium bau penyegel roh di arah timur, mereka datang dengan segel 7 lapis. Feng Ye berdiri perlahan, menatap ke langit, yang kini berubah kelabu permanen di atas sektenya. Biarkan mereka menyegel. Tetapi jangan biarkan mereka berpikir bahwa segel akan menahan jiwa-jiwa yang sudah sadar. Saat malam tiba, 7 ahli penyegel jiwa mulai menyebar. Mereka menanam pilar emas di 7 titik, membentuk formasi penjara cahaya murni. Formasi yang pernah menjebak Raja Roh Abadi 5 abad lalu. Namun saat pilar terakhir ditancapkan, tanah di bawahnya bergemuruh hebat. Dari dalam tanah muncul makam kedua, yang selama ini tersembunyi di bawah tanah utama Sekte Jingkang. Sebuah pintu batu perlahan terbuka. Dan dari dalamnya muncul suara ratapan panjang tua, dan penuh dandan. Lang Shuchi melotot, apa ini? Pintu jiwa kedua. Zhou Fengyi muncul tepat di depan mereka tanpa peringatan, matanya menyala dengan 2 warna berbeda abu dan hitam. Kalian berpikir kalian bisa mengikat roh. Tapi tahukah kalian, setiap roh memiliki 2 kehidupan, satu saat mereka hidup. Dan satu lagi, saat mereka mati dengan pertanyaan yang belum terjawab. Dan dari pintu makam kedua, muncul puluhan awak dengan wajah kosong, membawa pertanyaan di dada mereka tertulis dengan darah. Mengapa aku dibuang? Mengapa aku dibunuh oleh saudara seperguruanku? Mengapa tidak ada yang menolong? Mereka tidak menyerang, tapi mereka berdiri, dan formasi 7 segel pecah, dengan sendirinya. Para penyegel mulai panik, beberapa mencoba melarikan diri, tapi bayangan mereka tertinggal di tanah, dan tidak ikut bergerak. Dalam sekejap, mereka kehilangan eksistensi sebagai manusia, menjadi makhluk tanpa identitas, tanpa nama, tanpa rumah. Lang Shuchi mengerang marah. Kamu membentuk formasi cakram roh, dan melepaskan segel utama dari tombaknya. Kalau kau benar-benar makhluk yang ingin mengadili, biarkan aku melihat, apakah kau tahan terhadap cahaya. Cahaya putih membelah langit, jatuh seperti hujan kristal. Tapi tepat sebelum menyentuh tanah, cahaya itu berhenti di udara, dan dari dalam tanah muncul bayangan besar. Bayangan Zhou Fengyi yang lebih tua, dengan wajah penuh luka, dan rantai di lidahnya, dialah Fengyi dari masa depan. Roh yang lahir dari penderitaan, yang belum terjadi. Bayangan itu menatap Lang Shuchi, dan berbicara tanpa suara. Namun suaranya terdengar langsung di kepala semua penyegel, dosa tidak bisa dihapus dengan cahaya. Hanya ditelanjangi. Dengan satu gerakan, roh masa depan itu, membalik cahaya Shuchi, memaksanya melihat semua roh yang pernah dia segel. Ribuan wajah muncul di udara, menangis, memohon, mengutuk. Lang Shuchi jatuh terduduk. Ia mulai muntah darah. Cahaya di tubuhnya retak, dan sebelum ia sempat kabur, batu nisan naik dari bawah kakinya, dan menuliskan namanya sendiri. Lang Shuchi penyegel dosa, kini tersegelah kau. Para tetua aliansi menatap ketakutan dari kejauhan, kabar menyebar cepat, sekte besar mulai ragu. Dan dunia pun sadar, kuburan ini tak bisa disegel, karena yang dikubur bukan tanah, tapi kebenaran yang mereka sembunyikan sendiri. Sementara itu, Zhou Fengyi berdiri di depan makam kedua dan berbisik pada arwah-arwah yang berkumpul. Pintu ketiga akan segera kubuka, dan di baliknya, bukan hanya roh, tapi juga langit sendiri akan dituntut, di mana langit tak lagi punya hak untuk menjawab. 3 pintu telah disiapkan oleh Tanan, 2 telah terbuka, dan keduanya telah mengguncang dunia kultivasi dari fondasi. Pintu pertama membuka jalan bagi roh-roh tak bernama, mereka yang dikubur tanpa upacara. Pintu kedua memunculkan para jiwa dengan pertanyaan yang tak pernah dijawab. Namun, pintu ketiga bukan hanya soal korban, itu tentang penghakiman atas penguasa. Dan saat retakan pertamanya muncul malam itu, langit pun berguncang. Di atas wilayah Lengzangmen, awan tidak lagi menggumpal, mereka terbelah, seperti menghindari sesuatu yang lebih tua dari petir itu sendiri. Hujan spiritual berhenti turun, burung spiritual menghilang, dan ki dari tanah menjadi lebih padat, tapi bukan karena berkah, melainkan karena rasa takut. Zhou Fengyi berdiri di depan makam ketiga, tangannya membawa kalung hitam yang dulu dikalungkan oleh ibunya, sebelum tubuhnya dibuang ke sungai karena memalukan sekte. Di dalam kalung itu tersegel identitas leluhurnya seorang tetua agung, yang pernah menjadi penyusun hukum langit keempat. Aku tak bisa membuka pintu ini sendirian, ucapnya, karena yang di balik pintu bukan hanya roh, tapi dosa langit yang mewaris. Para roh besar berkumpul, Gu Xiuan, Jenderal Bayangan King Tu,
mantan pengemis jenius Fangli, hingga arwah anak-anak dari desa Qianyu, mereka semua bersujud. Bukan sebagai pemuja, tapi sebagai saksi. Chu Fengye menggigit ibu jarinya dan menggambar satu lingkaran di atas tanah makam, lalu menjatuhkan kalung ke tengahnya. Langit memekik, suara petir turun tanpa kilat, angin bertiup ke dalam, bukan keluar, dan dari bawah tanah. Terdengar suara ketukan dari dalam peting, 3 kali, pelan, dalam, menggelegar langsung ke dalam jiwa. Ketuk, 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 pintu ketiga terbuka. Dan cahaya hitam keperakan muncul dari celahnya. Cahaya itu bukan berasal dari dunia ini. Itu adalah memori langit. Dari dalam makam muncul satu sosok leluhur Tian Moyang, mantan pencipta hukum spiritual keempat, disiksa dan dikutuk oleh langit karena ingin memberi hak setara bagi murid biasa. Ia dikubur secara spiritual, disegel dalam dimensi tak bernama. Kini ia berjalan perlahan keluar, diiringi suara salju yang meleleh. Siapa yang memanggilku kembali? Suaranya parau, retak, dan berlapis-lapisan gema. Aku, jawab Chu Fengye, darahmu beluka dari keputusanmu. Mengalir dalam nadaku, Tian Moyang menatap cucunya dan menunduk. Akhirnya, ada yang tak membungkuk. Tapi momen itu hanya sebentar, karena dari langit muncul 7 pilar emas, disertai nyanyian para dewaki. Mereka bukan sekte, mereka bukan kultivator, mereka adalah penjaga langit, yang hanya turun jika keseimbangan dunia terguncang. Para tetua dari sekte besar berbondong-bondong ke lokasi, berharap pertarungan itu akan menyelesaikan kekacauan ini. Namun saat mereka melihat siapa yang muncul dari balik celah langit, wajah mereka memucat putih. 7 penulis langit. 7 makhluk tak dikenal rupa, berbentuk manusia tapi tanpa wajah, turun membawa pena raksasa. Dengan pena itulah hukum langit ditulis setiap 1000 tahun. Salah satu dari mereka menunjuk Chu Fengye. Langit tidak memberi izin atas gerakanmu. Fengye hanya menjawab dengan senyum tipis. Aku tidak pernah minta izin, aku hanya menunjukkan kalian tidak layak menulis hukum atas penderitaan yang kalian tutupi. Tiba-tiba, Tian Moyang berdiri di samping cucunya, memanggil kekuatan sisa dari hukum lama yang pernah ia tulis. Jika kalian ingin menulis ulang dunia, maka tulislah di atas jasad kamu. Pertarungan dimulai. Pena langit menggores udara, membelah dimensi, tapi tanah makam menyerap setiap tusukan, membentuk batu-batu baru dengan kata-kata yang dibalikan. Hukum langit menjadi kutukan, aturan spiritual menjadi jeritan. Setiap kali mereka menulis keadilan, batu nisan membalas dengan pengkhianatan. Setiap kali mereka menulis pencerahan, tanah menjawab dengan penghilangan. Dan saat mereka mencoba menulis kemurnian, muncullah dari tanah roh-roh gadis kecil yang disiksakan karena dianggap membawa sial. Chu Fengye mengangkat tangan, rantai di tubuhnya melepaskan diri dan melayang di udara, membentuk lingkaran seperti halo terbalik. Dengan satu langkah, ia maju ke tengah para penulis langit. Aku tak datang untuk menghancurkan dunia ini, ucapnya pelan. Aku datang untuk menulis ulang, bukan dengan pena, tapi dengan nisan. Lalu ia menghentakkan telapak tangannya ke altar ketiga. Ledakan energi dendam purba menyebar ke seluruh benua. Seluruh sekte utama mengalami gangguan spiritual. Murid-murid mulai bermimpi tentang diri mereka yang dibuang. Para tetua melihat bayangan korban lama dan kitab-kitab hukum spiritual. Mulai menulis sendiri paragraf baru. Di tengah kegemparan itu, 7 penulis langit mundur. Tak kalah, tapi menunda. Karena mereka sadar, untuk pertama kalinya dalam sejarah, hukum langit tak lagi absolut. Fengye berdiri di atas makam ketiga, mata mengarah ke langit. Tapi bibirnya hanya berbisik ke tanah. Sudah 3 pintu kubuka, dan baru sekarang, dunia mulai mendengar jeritan kalian. Langit runtuh dalam diam, tapi tanah masih belum selesai bicara. Dunia mulai meresapi perubahan. Bukan perubahan yang diinginkan, tapi yang tak bisa dihindari. Nisan-nisan baru tumbuh di seluruh negeri. Tidak hanya di Lingsangmed, di halaman belakang rumah-rumah tuan, di dasar sumur, di reruntuhan desa-desa yang dilupakan. Masing-masing memuat satu kalimat yang tak pernah diajarkan oleh para guru sekte. Kebenaran tidak lahir dari kemenangan, tapi dari luka yang tidak bisa dibunuh. Chu Fengye kini tak lagi disebut iblis. Sebutan baru beredar, Jingse, yang berarti dia yang membangunkan dari tanah. Nama itu dipahat oleh para pengembara, disebarkan oleh para roh pelindung kecil yang kini berkeliaran di kota-kota dengan tubuh transparan dan mata seperti cermin. Namun, ada yang tak terima. Di wilayah langit ketiga, Istana Kuil Dause, sebuah sakti yang mengaku sebagai penjaga narasi langit,
mulai mengerahkan para pemburu realitas. Mereka bukan pembunuh biasa, tapi pemangsa cerita makhluk yang bisa menghapus eksistensi seseorang dari sejarah. Salah satu yang dikirim adalah Shan Huali, ex-murid terbaik dari sekte Mengfan, yang mengorbankan wajah dan suara untuk mendapatkan teknik pecah kronologi, kemampuan untuk menyusup ke masa lalu seseorang dan menghancurkannya dari sumber. Jika Chu Fengyi tidak pernah lahir, maka kuburan ini tidak pernah ada, bisiknya sambil mencelupkan jarinya ke sumur hitam di tengah altar pemanggil. Namun, saat ia mencoba membuka celah waktu ke masa kecil Fengyi, sesuatu mengerikan terjadi. Waktu menolaknya. Ia melihat bukan hanya masa lalu Fengyi, tapi ratusan versi Fengyi di ratusan dunia alternatif, masing-masing dikubur oleh sekte yang berbeda. Di satu dunia, Fengyi dibakar karena membawa kutukan. Di dunia lain, ia dijadikan tumbal demi umur panjang tetua sekte ini. Bukan satu orang. Ini konsep. Dia bukan makhluk hidup. Dia simbol kebangkitan luka kolektif. Teriak Shan Huali, namun tubuhnya mulai meleleh. Dalam bentuk cerita yang tak bisa diterima realitas, ia berubah menjadi huruf-huruf, lalu menjadi abu, lalu hilang dihapus oleh eksistensi Chu Fengyi yang terlalu padat untuk dihapus. Di waktu yang sama, Fengyi menyusun barisan roh di tanah langit. Ia mengangkat mereka bukan untuk berperan, tapi untuk membangun sesuatu. Kulinisan pertama, tempat di mana semua roh bisa menulis akhir kisah mereka sendiri. Dunia tak butuh langit baru, hanya tempat untuk menulis ulang masa lalu. Ucapnya saat memahat nisan besar dengan tangannya sendiri. Di sana tertulis, di sini, yang mati memutuskan kisahnya sendiri. Tidak ada juri, hanya pena. Namun pembangunan itu terganggu. Langit terbelah oleh sinar keemasan. Shan Huangyu, tetua pertama dari sekte langit terakhir, turun dengan pedang yang tak pernah digunakan sejak ribuan tahun. Pedang itu dinamai Xiangzu, artinya hapus dari siklo. Shan Huang menatap Fengyi dari ketinggian. Suaranya menggema hingga mencapai kota-kota jauh. Engkau bukan pelurusan, kau penyimpangan. Roh-roh yang harusnya tenang kini gelisah. Dunia akan rusak oleh nisan yang kau bangun. Fengyi berdiri tanpa gentar. Di belakangnya, ratusan roh berdiri. Tapi kali ini, mereka membawa pena, bukan senjata. Kalau dunia rusak, hanya karena kebenaran ditulis ulang, maka dunia memang sudah busuk sejak awal. Jawabnya, pertarungan pun tak terhindarkan. Xiangzu menebas sekali, dan waktu di radius 2 km langsung hancur. Roh-roh membeku, tanah menjadi datar seperti halaman kosong. Tapi Fengyi tidak melawan dengan kekuatan. Ia melawan dengan cerita yang ditolak dunia. Ia membuka gulungan kain hitam yang berisi naskah-naskah roh tulisan tangan para arwah yang tak pernah sempat menyampaikan akhir kisahnya. Ada pengemis, ada bayi, ada murid yang dikorbankan, ada istri yang dikutuk karena melahirkan tanpa izin sekte. Saat naskah-naskah itu dibuka, ruang berubah menjadi galeri penderitaan, dan setiap luka mereka menjadi satu serangan balik. Pedang Shan Huang bergetar, tak bisa membelah cerita. Karena ia hanya tahu menghancurkan tubuh, bukan makna. Shan Huangyu mundur. Tubuhnya mulai tergores oleh tulisan-tulisan yang tidak ia pahami. Aku tak bisa membaca nisan ini, katanya gemetar. Karena itu bukan untukmu, jawab Fengyi. Itu bukan untuk penguasa itu, untuk mereka yang dibungkam. Shan Huang melarikan diri, menghilang ke langit. Di bawahnya, dunia tercengang. Sekte-sekte besar mulai panik, karena mereka tahu, bukan Chu Fengyi yang mengancam keseimbangan, tapi kenyataan bahwa ia memberi suara pada mereka yang sudah lama mati. Dan satu kabar pun menyebar malam itu, seperti angin tak terlihat. Pintu keempat akan segera dibuka, dan pintu itu bukan dari dunia ini, bukan dari dunia ini, tapi dari mereka yang menolak mati. Langit tidak menulis tentang pintu keempat. Bahkan para penulis langit yang dulu turun dengan pena emas tak pernah menyentuh tanah ini. Karena pintu keempat bukan bagian dari dunia. Ia adalah sesuatu yang ditolak oleh logika, dibuang oleh waktu, dan dikurung oleh seluruh sekte. Karena takut bila dibuka, keabadian pun akan menangis. Namun malam itu, Chu Fengyi berdiri di atas batu perjanjian retak, membawa satu artefak yang bahkan Nyeroha pun menolak melihatnya. Peti mati tanpa tutup, tempat dikuburnya para arwah yang terlalu kuat untuk mati, tapi terlalu terkutuk untuk hidup. Para roh di belakangnya menolak mendekat Fengyi. Ini bukan panggilan. Ini pemaksaan terhadap hukum eksistensi, bisik Gu Xiuan, sang jenderal bayangan. Fengyi mengangguk, karena selama ini, hukum eksistensi sudah jadi alat para dewa untuk membungkam
sudah waktunya hukum itu kita paksa untuk mendengar. Ia meneteskan darah di sisi peti. Lalu berkata 3 kata yang tidak pernah boleh diucapkan oleh siapapun sejak ribuan tahun lalu. Bangkit tanpa izin. Langit seketika menjadi merah seperti luka lama yang dibuka paksa. Dimensi retak bukan karena kekuatan, tapi karena penolakan eksistensi. Sebuah celah terbuka di udara, menganga ke ruang yang tidak punya cahaya, tidak punya waktu, tidak punya hukum. Dari dalam celah keluar satu makhluk. Atau lebih tepatnya, satu konsep yang gagal dimusnahkan oleh surga. Tubuhnya seperti anyaman luka dan kutukan, matanya tertutup kain putih, tapi tiap langkahnya menginjak waktu, dan setiap napasnya menghapus sejarah. Makhluk itu adalah Hong Xuxian. Disebut dalam kitab terlarang sebagai sang yang ditulis tapi dihapus. Dulu ia adalah kultivator pertama yang menolak reinkarnasi. Ia memilih hidup dalam bentuk penderitaan abadi, agar dapat menjadi wadah bagi semua jiwa yang tidak punya tempat pulang. Sekte-sekte bersatu menghapus namanya dari semua gulungan suci, tapi sekarang dia bangkit. Para tetua sekte besar menyaksikan bangkitnya Hong Xuxian dari jauh. Bahkan para penulis langit yang masih bersembunyi pun berdoa, bukan melawan. Karena bila makhluk ini benar-benar bebas, maka semua sejarah bisa tertulis ulang dengan versi korban Feng Yi. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Tanya roh wanita tua bernama Yan Sikin, salah satu pemahat nisan pertama. Feng Yi menatap langit dan menjawab, aku sedang menulis ulang kelahiran, bukan untukku, tapi untuk semua yang mati, bukan karena waktunya, tapi karena ego langit. Dan pada saat itu, semua tempat yang pernah menjadi medan pembantaian sekte tiba-tiba berguncang. Ratusan ribu roh bangkit serentak bukan untuk balas dendam, tapi untuk berkumpul di sekitar Feng Yi. Mereka membentuk spiral nisan yang bergerak, seperti pusaran ingatan dunia. Di sisi lain, sekte langit terakhir memanggil seluruh murid utama mereka. Seorang tetua berkata, kita akan melepaskan batu hapus waktu. Kita hapus saja seluruh era ini, biarkan dunia memulai dari kosong, tanpa Chu Feng Yi, tanpa semua ini. Namun saat mereka mengaktifkan teknik itu, batu tersebut retak sendiri, karena waktu pun sudah tidak netral. Ia telah berpihak. Di tanah datar langit, Hong Xuxian akhirnya berdiri sejajar dengan Feng Yi. Sosok itu tidak bicara, tapi dalam pikirannya terdengar suara ribuan anak-anak, wanita, lelaki yang disiksa, berkata serentak, kami bukan ingin membalas, kami hanya ingin didengar. Feng Yi menggenggam nisan kecil di tangannya, itu milik anak lelaki dari desa Biangui, yang dulu dijadikan persembahan oleh sekte untuk ritual kesuburan. Ia menaruh nisan itu di tengah altar baru. Aku akan buka pintu keempat sepenuhnya. Tapi kalian harus menulisnya, kalian yang dulu dibungkam. Aku hanya membuka jalannya. Hong Xuxian melangkah ke altar, dan dalam satu hentakan, muncul pintu dari cahaya abu-abu, terbuat dari partikel nisan yang bergetar. Di pintu itu, tak ada ukiran, hanya cermin. Satu persatu roh mendekat, dan melihat ke dalamnya. Cermin itu memperlihatkan bukan siapa mereka saat mati, tapi siapa mereka seharusnya jadi. Jika tidak mati terlalu cepat, seorang gadis melihat dirinya menjadi guru, seorang pemuda melihat dirinya sebagai penulis puisi. Di seorang bayi melihat dirinya tumbuh, tertawa, lalu mencintai, dan semua itu membuat pintu keempat berdetak seperti jantung. Para tetua sekte melihat itu dan ketakutan, karena jika semua korban sadar bahwa mereka punya masa depan yang dirampas, maka dunia yang sekarang tak punya legitimasi lagi. Tiba-tiba, suara besar menggema dari dimensi terlarang, suara leluhur penulis langit yang sudah ribuan tahun tidak pernah muncul, berhenti. Dunia ini masih bisa diperbaiki tanpa membuka kembali luka lama. Feng Yi menjawab tanpa ragu, kalau luka itu tidak dibuka, dunia hanya akan terus tertawa di atas penderitaan yang dikubur. Hong Xuxian berdiri di depan pintu keempat, dan ia bicara untuk pertama kalinya dalam 10.000 tahun. Aku tidak menuntut dunia untuk membayar. Aku hanya ingin dunia tahu bahwa kami tidak pernah hilang. Lalu pintu keempat terbuka sepenuhnya, dan cahaya yang keluar dari dalamnya bukan membakar dunia, tapi menyinari semua bagian sejarah yang selama ini disembunyikan. Feng Yi menatap langit, tapi kali ini, langit tidak bisa membalas. Karena untuk pertama kalinya, yang bersuara bukan langit tapi tanah. Ketika langit tak lagi menulis, dan tanah mulai mengajar, hari itu tercatat bukan oleh pena emas, bukan oleh gulungan suci, tetapi oleh akar-akar nisan yang tumbuh di seluruh permukaan benua. Akar itu bukan merusak, melainkan menyerap kebohongan.
Mengganti batu pondasi sekte-sekte besar dengan ingatan orang-orang yang tak sempat bicara. Pintu keempat tetap terbuka, memancarkan cahaya yang bukan menyilaukan. Tapi mengingatkan, ia menampilkan masa lalu yang disunting, masa kini yang dipalsukan, dan masa depan yang tak layak dihuni jika kebenaran terus dikubur demi kehormatan palsu. Di depan altar besar nisan tak bernama, Zhou Fengye berdiri tanpa jubah, tanpa senjata, tanpa pelindung, yang menyelimutinya hanya cerita-cerita yang ditulis oleh mereka yang sudah mati. Long Zhoxian, sang penolak kematian, menyatu perlahan dengan pintu keempat. Ia tidak melewati pintu itu, tetapi menjadi jantungnya, menghidupkan seluruh nisan yang pernah dibisukan oleh sejarah. Sekte-sekte besar mulai panik, satu demi satu, pilar spiritual mereka roboh, bukan karena dihancurkan, tapi karena para murid sendiri meninggalkan ajaran. Banyak dari mereka yang bermeditasi di depan pintu keempat, lalu menangis, bukan karena kekalahan, tapi karena akhirnya tahu, yang kita pelajari bukan kebenaran, tapi versi langit yang tidak ingin dihancurkan. Di sisi lain dunia, di perpustakaan langit ketujuh, seorang tetua buta bernama Zhu Weiqian, yang dahulu melindungi catatan-catatan sejarah yang disensor, membuka kembali peti besi yang ia sembunyikan selama 300 tahun di dalamnya. Gulungan nisan. Catatan pengorbanan dari generasi yang sengaja dihapus. Ia berbisik kepada angin, anak itu, Zhou Fengye, adalah satu-satunya yang cukup gila untuk menulis kebenaran pakai darah, bukan tinta. Namun tak semua setuju. Sekte Guheng, yang menguasai seni memutar realitas, memutuskan satu jalan akhir, mengirim kaisar roh alam keempat, Ji Xuantai, makhluk buatan dari jiwa 81 tetua, yang disatukan dalam tubuh manusia, dibentuk khusus, untuk menutup kembali pintu keempat dan menghapus seluruh jejaknya. Ji Xuantai bukan pembunuh. Ia bukan makhluk logika, ia adalah koreksi kesadaran dunia. Saat ia berjalan, huruf-huruf mati di sekitar ikut lenyap. Ketika ia bicara, roh-roh bisa kehilangan identitas. Ia muncul di depan Fengye sambil membawa sebuah gulungan putih yang belum ditulis, dan berkata, "Kau telah menulis terlalu banyak, saatnya kembali ke diam." Tapi Fengye tidak mundur. "Aku tidak menulis untuk dunia, aku menulis untuk mereka yang pernah dilupakan dunia. Dan mereka tidak akan diam lagi." Pertarungan pun dimulai, tapi bukan dengan pedang. Ji Xuantai melemparkan gulungan putihnya, dan tiba-tiba seluruh nisan di sekitar Fengye menjadi kosong. Ingatan para roh mulai terhapus, satu persatu, wajah mereka menjadi buram, suara mereka hilang, namun satu nisan tetap bersinar. Nisan kecil, retak, dengan tulisan tangan gemetar namaku Su'er. Aku hanya ingin dikenang. Su'er, roh kecil yang selama ini hanya diam di belakang pasukan, berteriak. Jeritanya membangkitkan semua roh yang sedang terhapus, dan dari teriakan itu muncul kekuatan baru. Tulisan yang tidak bisa dihapus karena tertanam bukan di batu, tapi di hati roh-roh itu sendiri. Mereka mulai menyuarakan namanya, satu persatu. Namaku Tianbu, namaku Aming, namaku Liu Xin-er. Dan nama-nama itu menjadi peluru cahaya, menembus gulungan putih Ji Xuantai, menembus tubuh korektifnya, menghancurkan kesempurnaannya. Karena satu hal yang tidak pernah diperhitungkan oleh para tetua penciptanya adalah, jika satu orang mengingat, itu bisa dihapus, tapi jika satu dunia mengingat, itu akan menjadi abadi. Tubuh Ji Xuantai meledak menjadi kabut sunyi. Ia hilang bukan karena dikalahkan, tapi karena tak lagi diperlukan oleh dunia, yang mulai mengingat wajah para korban. Malam itu, pintu keempat bersinar lebih terang dari biasanya. Fengye tidak merayakan kemenangan. Ia hanya duduk di bawah altar, dan menulis nisan-nisan baru, bersama Su'er, dengan tinta dari embun dan pasir dari tanah tempat para korban dikubur. Ia tahu, pertempuran belum selesai, karena di balik langit, ada kekuatan yang tidak butuh sekte, tidak butuh tubuh. Hanya satu tujuan, mengembalikan dunia ke diam, dan mereka kini tahu, satu nama telah membuat sejarah menolak dilupakan, Zhou Fengye. Tapi Fengye, sambil menulis nisan ke 100.000, hanya berkata pelan, "Jika dunia ingin kembali ke sunyi, maka biarlah aku jadi kebisingan terakhir yang mereka kubur." Mereka ingin dunia kembali diam. Tapi tanah sudah terlalu ramai dengan suara yang tak bisa dikubur lagi. Tanah retak, langit diam, dan di antara keduanya, Zhou Fengye berdiri tanpa bayangan. Karena cahayanya berasal dari nisan-nisan yang menyala di sekelilingnya. Pintu keempat tetap terbuka, berdingit seperti jantung dunia baru. Tapi tidak ada sorak, tidak ada perayaan, yang ada hanyalah suara bisikan ribuan nama.
saling menyebutkan satu sama lain, agar tak ada yang lupa. Namun diam-diam, sesuatu sedang bergerak di luar dimensi, bukan sekte, bukan langit, bukan roh, tapi para penghapus asal, entitas tertua yang lahir sebelum langit menciptakan sejarah. Mereka bukan penjaga kebenaran, bukan pelindung keadilan, mereka adalah penjaga sunyi. Merekalah yang dulu menciptakan aturan, apa yang tidak sempat ditulis, tak pernah terjadi, dan kini, karena pintu keempat telah mengizinkan yang tak sempat ditulis untuk bicara. Para penghapus asal bangkit dari kuburan dimensi nol. Zhou Fengyi tahu waktu mendekat, dia duduk di depan pintu, menulis satu nama terakhir. Yun Liangsu, murid termuda sekte Baiyun, yang dulu mengorbankan dirinya, agar desa tidak dijadikan eksperimen Qi oleh para tetua. Kenapa kau tulis namanya sekarang? Tanya Su'er yang duduk di sampingnya. Feng Ye menatap lurus ke depan. Karena saat mereka datang, mereka akan mulai dari roh yang paling sunyi, dan dia yang paling lama diam. Tiba-tiba langit meleleh bukan sebagai hujan, tapi sebagai tinta hitam yang jatuh dari dimensi di atas. Dan dari tinta itu, lahir tiga sosok tak berkaki, tak bersuara. Wajahnya seperti kertas kosong. Mereka melayang, dan tiap kali mendekat, suara dari tanah langsung lenyap. Itulah mereka, Sanbu, tiga Hening, para eksekutor penghapus asal. Mereka bergerak ke arah altar nisan, satu persatu. Roh mulai memudar, bahkan yang namanya telah ditulis pun mulai kehilangan bentuk. Karena Sanbu bukan menghapus nama, tapi menghapus alasan kenapa nama itu penting. Gu Xian, sang jenderal bayangan, maju menghadang, tapi begitu dia melompat, tubuhnya langsung membeku di udara lalu dilupakan, tidak meledak, tidak hancur, hanya lenyap, seperti ia tak pernah ada. Feng Ye menggenggam arak Hisan Su'er. Kita tak bisa lawan mereka dengan kekuatan, mereka menghapus makna Hong Xuxian yang telah menyatu dengan pintu keempat. Berseru dalam bisikan dunia, hanya satu hal yang tak bisa mereka hapus, pengakuan dari mereka yang masih hidup. Dan dari kejauhan, orang-orang hidup mulai datang, murid-murid yang pernah selamat, petani-petani kecil yang dulu nyaris dikorbankan, guru-guru tua yang pernah melihat sekte menyiksa murid mereka sendiri. Mereka datang, membawa batu, membawa cerita, membawa lagu, dan meletakkan semuanya di depan altar. Suara pun mulai kembali, satu demi satu, menolak untuk dibungkam. Seorang wanita tua menulis nama anaknya di batu, Qiulad, yang meninggal, bukan karena lemah, tapi karena mereka takut suaranya menginspirasi. Seorang pria buta memahat nisan untuk temannya, Lutian, satu-satunya yang melindungi anak-anak di medan kutukan. Dan ketika suara itu cukup banyak, tanah bergetar. Dari bawah altar, muncul akar-akar emas, melilit kaki Sanbu dan menarik mereka ke dalam. Tapi Sanbu belum kalah, mereka berubah bentuk menjadi bayangan ketakutan. Dalam pikiran orang-orang, rasa malu, rasa ragu, rasa tak berhak bicara. Ratusan orang yang sudah datang mulai goyah, suara mereka melemah. Tapi saat itu, Zhou Fengye berdiri di tengah semuanya, dengan darahnya sendiri. Ia menulis di tanah, aku mati, tapi aku tidak salah. Aku hidup lagi bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengingatkan kalian, bahwa kalian pun pernah benar. Meski dibungkam, tulisan itu bersinar. Cahaya merahnya menembus bayangan Sanbu, dan untuk pertama kalinya, mereka mengeluarkan suara jeritan. Jeritan bukan karena kesakitan, tapi karena mereka merasa untuk pertama kalinya mereka sedang dihakimin. Roh-roh yang kembali bicara mengepung Sanbu. Lalu satu demi satu mereka menyatu ke dalam tubuh Hong Xuxian, menambah daya pintu keempat hingga retakannya mencapai seluruh dimensi. Dan akhirnya, Sanbu dikurung bukan dalam segel, tapi dalam cerita mereka menjadi legenda yang tak boleh dibuka, tetapi juga tak boleh dilupakan, agar generasi selanjutnya tahu apa yang terjadi bila suara dikubur hidup-hidup. Malam itu, Zhou Fengye berdiri sendirian. Masih akan datang lagi? Tanya Su'er, lemah. Feng Ye mengangguk, masih ada yang lebih tua dari Sanbu, yang menciptakan sunyi itu sendiri. Su'er menatap bintang, kalau mereka datang, apa kau masih sanggup melawan? Feng Ye menatap nisan-nisan yang kini bersinar lembut, seperti bintang di tanah. Lalu dia menjawab, aku tidak sendirian lagi, dan kali ini, bukan aku yang melawan. Tapi seluruh tanah ini, langit tetap gelap, tapi bumi tak lagi diam, karena setiap langkah yang diambil seseorang hari ini akan menyentuh nama-nama yang tak bisa dikubur lagi. Tanah sudah tak lagi diam, nisan-nisan telah bicara, roh-roh telah bersaksi. Tapi kini,
Saat segalanya seolah memuncak pada kemenangan, langit akhirnya menanggapi, bukan dengan petir, bukan dengan kehancuran, tapi dengan diam yang mutlak. Langit memutus seluruh energi spiritual, sekte-sekte yang tersisa, baik yang dulu menjadi penguasa maupun yang telah bertobat, kehilangan ki mereka. Dunia seperti direstart paksa, dan dari tengah langit, muncullah makhluk terakhir, yang bahkan tak diberi nama oleh sejarah, Tian Rangsu arsitek sunyi. Dia bukan dewa, bukan roh, dia adalah hasil perjanjian antara langit pertama dan alam kedua, yang bertugas mengembalikan dunia ke status kosong. Dia adalah makhluk yang hanya muncul bila dunia menolak diatur oleh narasi dominan. Tian Rangsu turun tanpa bentuk tetap, kadang matahari, kadang suara ibu, kadang bayangan sendiri, dan kemunculannya menghapus tidak hanya nama, tapi juga perasaan. Orang-orang mulai lupa kenapa mereka bertarung, mereka mulai lupa siapa yang pernah mati, bahkan Hu Fengyi mulai kehilangan dirinya sendiri. Su Er, yang tak pernah bicara banyak, menangis, tapi air matanya tak bisa jatuh ke tanah, karena Rangsu telah menghapus gravitasi makna. Namun sesuatu terjadi, nisan-nisan mulai bersinar satu persatu. Dan bukan cahaya spiritual, tapi kenangan yang hidup. Seorang anak kecil di desa yang jauh menatap langit dan berkata, "Ibu bilang, kalau kita hidup, jangan pernah lupakan siapa yang mati demi kita." Seorang pemuda yang dulunya buta berkata di depan altar, "Aku tak pernah melihat wajah mereka, tapi aku masih bisa mendengar namanya, dan itu cukup." Setiap orang yang pernah disentuh oleh cerita nisan, setiap jiwa yang pernah membaca nama-nama itu, mulai menciptakan getaran kecil di dalam tanah. Getaran itu bukan ledakan, tapi detak nadi sejarah. Chu Fengyi jatuh tersungkur, tubuhnya remuk, rohnya mengabur. Tapi saat itu, tanah menolaknya untuk mati. Ribuan akar nisan melingkupi tubuhnya, dan dari seluruh penjuru dunia, nama-nama lama, nama-nama terhapus, nama-nama tak dikenal, mulai menyatu menjadi tubuh baru. Dia bangkit kembali bukan sebagai manusia, bukan sebagai roh, tapi sebagai perwujudan tanah yang menolak diam. Fengyi kini bukan seorang diri, ia adalah makam dari 100.000 cerita, ia adalah altar dari mereka yang tak pernah didengarkan, ia adalah dendam yang bukan dendam, ia adalah kebenaran yang enggan dikompromikan. Tian Rangsu mencoba menghapusnya dengan sunyi absolut, tapi saat kekosongan menabraknya, tubuh Fengyi membelah langit, menciptakan celah yang tak bisa ditutup. Dari celah itu, keluar satu suara tidak lantang, tidak megan, tapi cukup untuk membuat Rangsu berhenti. "Terima kasih telah mengingatku." Itu suara seorang gadis kecil, mungkin Su Er, mungkin Yun Yang Su, mungkin siapapun dari mereka yang dikubur tanpa nama. Rangsu perlahan hancur, bukan karena kekuatan, tapi karena eksistensinya tidak lagi diperlukan. Dunia sudah menemukan bentuk baru, dunia yang bisa mengingat tanpa diizinkan. Langit tidak kembali seperti semula, ia tetap retak, tapi kini ia bisa melihat tanah dengan hormat. Tidak ada sekte yang bangkit lagi, tidak ada yang mengklaim jalur tertinggi, karena kekuatan bukan lagi siapa yang bisa menghancurkan lebih banyak, tapi siapa yang bersedia diingat oleh mereka yang telah pergi. Chu Fengyi berdiri di tengah altar yang kini menjadi tanah makam dunia. Ia tidak mengajar, tidak memimpin, ia hanya menulis satu nama, satu nisan, satu demi satu. Karena dia tahu, selama masih ada seseorang yang tidak sempat bicara, maka tugasnya belum selesai. Su Er duduk di sampingnya, menatap langit retak. Jadi, ini akhirnya. Fengyi tersenyum kecil. Tidak, ini hanya awal dunia yang tidak bisa dibungkam lagi. Dan judul yang tertulis di langit malam, dengan tinta bintang yang tak bisa dihapus, sakti yang menguburku hidup-hidup. Kini jadi tanah kuburanku yang baru.